Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Abrar dengan NIM 1901011-285 dari lokal A IP 2019. Jadi di sini saya akan membuat video argumentasi mata kuliah hak kekayaan intelektual mengenai haki dan perpustakaan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan menghimpun dan melayani berbagai bentuk karya yang dilindungi hak ciptanya. Buku, jurnal, majalah, ceramah, pidato, peta, foto, tugas akhir, dan gambar adalah sebagai perumat koleksi perpustakaan yang di dalamnya melekat hak cipta. Dengan demikian, maka perpustakaan itu sebenarnya sangat erat kaitannya yang namanya dengan hak cipta. Bagaimana tidak, di dalam berbagai koleksi yang dimiliki perpustakaan itu sendiri melekat hak cipta yang perlu dihormati dan dijaga oleh perpustakaan itu sendiri. Jika tidak berhati-hati atau memiliki rambu-rambu yang jelas dalam pelayanan perpustakaan, justru perpustakaan itu dapat menyuburkan praktek pelanggaran hak cipta itu sendiri. Jadi untuk itulah dalam melayankan berbagai koleksi yang dimiliki perpustakaan itu sendiri, maka perpustakaan perlu berhati-hati agar pelayanan yang diberikannya kepada pemustaka atau masyarakat bukan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atau praktek hak cipta. Dan idealnya perpustakaan dapat dijadikan sebagai teladan dalam penegakan hak cipta dan juga sebagai sosialisasi tentang hak cipta itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungannya ini memiliki hubungan erat karena permasalahan hak cipta koleksi perpustakaan sebetulnya sudah terjadi sejak zaman pelayanan perpustakaan konvensional, di mana fotokopi adalah sumber utama permasalahan dan belum dapat terpecahkan sampai sekarang. Karena hak cipta ini adalah prosesnya digitalisasi dan juga alih media perpustakaan sangat rentan atau juga potensial dalam memberi kontribusi pelanggaran hak cipta. Perpustakaan juga perlu mendesain upaya terpadu seperti mulai dari penyiapan materi, prosedur penggunaan, kebijakan, kesepakatan dengan pemilik hak cipta, dan juga mempersiapkan sistem informasi yang mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah dengan menyusun kebijakan. Karena kebijakan perpustakaan itu perlu menyusun kebijakan mulai dari seleksi, koleksi, batasan pelayanan, dan juga pengaturan lain dalam operasional koleksi. Kebijakan juga sebaiknya disertai hak dan juga kewajiban perpustakaan untuk membatasi penggunaan serta distribusi koleksi. Kita juga perlu disertai juga dengan fungsi dan sanksi yang tindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan dan juga distribusi koleksi tersebut, berlaku untuk staf dan juga pemustaka. Kebijakan ini dapat dirumuskan dalam tata tertib ataupun juga penggunaan layanan dan juga disosialisasikan secara berkesinambungan kepada staf dan juga anggota pemustaka. Selanjutnya yang paling penting adalah menjalin kesepakatan dengan pemilik hak cipta di perpustakaan. Dapat juga kita mengirimkan surat kepada pengarang ataupun penerbit atau juga dengan pemegang hak cipta agar suatu karya dapat memberikan izin kepada perpustakaan, seperti contohnya mendigitalkan hasil karyanya pada saat penyerahan skripsi. Contohnya, perpustakaan sebaiknya menyerahkan prom kesepakatan kepada mahasiswa itu sendiri, yang mana isinya adalah izin penggunaan bagi masyarakat serta pelayanan yang diberikan kepada pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi terkait dengan permasalahan yang ada dan juga hal yang membantu meminimalisir pelanggaran hak cipta tersebut. Untuk itu, agar kita bisa mengatasi pelanggaran hak cipta itu memang diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terkait, dan juga peran perpustakaan ini sangat strategis dalam menggagas dan juga mensosialisasikan untuk adanya pelanggaran data yang bisa diakses siapapun, terutama dosen, pembimbing skripsi, dan juga untuk mengantisipasi tentang plagiarisme. Ditambah dengan peran pustakawan, yang mana pertama memastikan apakah ciptaan yang bersangkutan itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta negara atau tidak. Biasanya setiap ciptaan yang dihasilkan mendapatkan perlindungan yang baik
ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali maupun yang mendapatkan perlindungan berdasarkan perjanjian internasional. Kedua, kita pastikan apakah jangka waktu perlindungan tersebut masih berlaku bagi ciptaan tersebut, karena jangka waktu itu penting karena sudah terdaftar dalam hak cipta itu sendiri. Jangka waktu hak cipta yang sudah didaftarkan ada 20 tahun sejak berlakunya sebuah karya tersebut. Jadi memang benar bahwa setiap peran itu memiliki hubungan yang penting, tidak hanya perpustakaan saja, melainkan juga pihak terkait yang ikut membantu dalam meminimalisir pelanggaran hak cipta. Dengan para pustakawan yang juga membantu para pemustaka itu bagaimana caranya mencari informasi yang benar tanpa terikat dengan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, peran perpustakaan itu cukup krusial dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan itu adalah tempatnya informasi. Untuk itulah perpustakaan itu menjadi medan terdepan kita dalam mencari informasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan itu tidak bisa sendiri, maka itulah dibantu dengan berbagai pihak yang dapat melaksanakan atau membantu. Karena dengan begitu kita bisa setidaknya memberitahu pemustaka mengenai pelanggaran hak cipta itu yang dilanggar apabila itu dapat dipenjara dan juga didenda. Karena melanggar itulah kita para pustakawan bisa menumbuhkan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat agar mereka mengetahui bahwa pelanggaran hak cipta itu sangat berat, dan juga kita dapat mengetahui tentang plagiat itu karena banyak yang tidak tahu mengenai plagiat suatu ciptaan orang itu sendiri. Karena perpustakaan itu penting dan juga sangat berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Demikianlah tadi terkait argumentasi yang telah saya berikan. Di sini saya mengambil 4 sumber dari jurnal. Yang pertama adalah upaya perpustakaan dalam mendukung implementasi hak cipta digital oleh Agnes Rianti tahun 2017. Yang kedua, hak cipta dan perpustakaan oleh Adi Uswatun Sitorus tahun 2015. Ketiga, rambu-rambu hak cipta dalam operasional perpustakaan oleh Sekirin Pangaribuan tahun 2010. Yang keempat, peranan perpustakaan perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan hak cipta oleh Dewi Puspitasari tahun 2006. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilapan itu murni dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Tadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.